Sahabat Jaga Budaya, jumpa lagi di channel Jaga Segara, channel Jaga Budaya. Tahun 2019 saya pernah share situs ini ya. Dan sebelumnya tahun 2016 BPJB Jawa Tengah pernah melakukan ekskavasi di situs Watu Geno ini. Lokasi ekskavasi berada pada semacam bukit kecil atau gumuk yang lumayan padat vegetasinya. Selain itu juga dapat kita jumpai nandi yang telah hilang bagian kepalanya serta beberapa komponen dari bagian candi. Sebelum dilakukan ekskavasi pada tahun 2016 hanya tampak adanya lingga yoni dan sedikit struktur yang mengindikasikan adanya suatu candi. Situs ini juga terpisah dari pemukiman penduduk dan dikelilingi oleh kebun dan persawahan. Dan ini adalah penampakan hasil ekskavasi yang dilakukan pada tahun 2016. Yoninya pun sangat unik karena motif hias di bawah cerat terdapat tokoh Garuda yang diapit naga di kanan kirinya yang mengisahkan cerita tentang Samudera Mantana. Ini adalah perwujudan dari naga, kemudian ini adalah tokoh Garuda atau Garudea yang duduk di atas perwujudan kura-kura. Ini adalah hasil ekskavasi tahun 2016 yang diduga merupakan candi utamanya karena di sini terdapat yoni yang masih in situ. Sahabat Jaga Budaya, bagaimana proses dan hasil ekskavasinya di tahun 2021 ini? Saya berhasil melakukan telewicara dengan ketua tim pelaksana ekskavasinya dan akan kita kupas tuntas analisanya. Situs Watu Geno atau Kragilan ini berlokasi di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Jadi area yang pertama kita lakukan survei awal adalah di sisi barat hasil penggalian penyelamatan tahun 2016. Jadi ini kan tahap kedua. Jadi kemudian kita melakukan atau mencari struktur yang dulu juga sudah diketemukan di tahun 2016 tapi penelitiannya belum tuntas. Area yang kita lakukan survei awal dengan GPR di sisi barat candi atau bangunan yang dulu diketemukan 2016 adalah sekitar 300 meter persegi. Jadi 15 line utara selatan, kemudian 20 line barat timur. Berdasarkan hasil pengolahan data GPR yang dilakukan oleh teman-teman pengolah data, jadi memang di hampir semua jalur atau line yang kita lakukan penyekanan itu, hampir semua terdapat anomali-anomali yang diduga bahwa di dalam tanah itu ada sesuatu maksudnya ada sesuatu barang ataupun sesuatu benda yang berbeda dengan kondisi di sampingnya. Misalnya jadi ada tanah, kemudian ada misalnya batu, kemudian tanah lagi, ataupun akar, ataupun ada rongga di sana misalnya kayak gua dan sebagainya, itu akan terdapat anomali-anomali pada pembacaan data. Pada waktu akan melakukan penyelamatan, ekskavasi penyelamatan, kita tandai di lokasi-lokasi tersebut. Hasil dari pelaksanaan ekskavasi penyelamatan situs Watu Geno di Kecamatan Mojosongo tahap 2 ini, kita lihat bahwa ini kita ketemukan struktur ataupun bangunan yang mungkin berupa candi ataupun berupa batur ataupun
suatu struktur yang tanpa ada dinding. Sementara kita tidak menemukan adanya misalnya batu bagian tubuh ataupun bagian atap dari suatu misalnya bangunan candi gitu. Ini kita menemukan ada tangga, bagian tangga untuk naik, kemudian juga kita ketemukan pipi tangga di sisi kiri. Kita menemukan ada 3 entah bangunan ataupun struktur. Jadi di sini ada yang kita buka hampir kesemuanya adalah di bagian tengah. Jadi langsung berhadapan-hadapan dengan candi yang diketemukan tahun 2016. Kalau yang diketemukan tahun 2016 itu pintu masuknya itu menghadap ke arah barat, kalau ini pintu masuknya menghadap ke arah timur. Kemudian juga kita menemukan adanya pipi tangga, dan kebetulan ini lengkap pipi tangganya ini di sisi kiri dan kanannya. Kemudian juga kita sempat melakukan istilahnya apa sih yang ada di bawah pipi tangga, dan memang isian dari pipi tangga itu cuma tanah. Jadi tanah biasa, tanah uruk. Tetapi di bagian kaki, maksud saya di bagian diduga lantai itu memang urukan batu gundul, boulder itu, kemudian juga ada tanah-tanah, kemudian tapi di sekelilingnya, jadi di sisi luar struktur atau bangunan ini banyak tatal-tatal batu. Dinah atau ukuran dari ya kita sebut aja bangunan ya, itu bangunan itu 5x5 berdasarkan bagian sudut yang kita ketemukan di sisi yang dulu dilakukan penggalian 2016 yang masih menyisakan PR tadi. Kemudian sisi belakangnya kita ketemukan. Kemudian untuk yang sisi sebelah itu selatan, kita memang tidak melakukan penggalian, tetapi tidak kita lakukan penggalian sampai ujungnya atau kelihatan pojokannya gitu ya. Tetapi berdasarkan perhitungan dari as atau bagian tengah dari pintu masuk, kemudian kita ambil ke arah utara, karena memang biasanya suatu bangunan itu simetris. Jadi ketika kita sudah mengetahui satu ukuran panjangnya dari as sampai pojok, berarti sebelah sana juga as sampai pojoknya sama. Jadi berukuran 5,5 kali ke belakangnya juga 5,5 meter. Dan ini identik atau sama dengan candi yang diketemukan tahun 2016. Tetapi khusus yang sisi utara dari bangunan tengah ini dan sisi selatannya memang kita belum menemukan ukuran pastinya. Yang jelas yang dapat kita duga adalah ukuran jarak antar perwara ini adalah 2 meter. Ketika bagian sudut sini kemudian diambil 2 meter, maka akan ketemu bagian sudut sisi luarnya dari yang sebelahnya. Jadi misalnya yang sisi utara dari bangunan yang tengah ini kita ambil 2 meter, maka akan ketemu sisi selatannya dari bangunan yang utara. Begitu juga yang sisi selatan dari bangunan tengah ini, bagian pojoknya kita ambil jarak 2 meter, maka akan ketemu bagian sudut dari sisi utara bangunan ini, yang bagian selatan ini. Diduga apakah ini sama ukurannya, dalam artian yang tengah, bagian tengah 5,5 meter. Apakah yang sisi utara ataupun selatannya juga sama? Nah, itu harus kita buktikan dengan terapkan penelitian lagi, mungkin kayak gitu. Kemudian tapi secara umum memang di bagian pojok-pojok yang kita lakukan penggalian ada suatu komponen yang kita duga bahwa itu merupakan suatu semacam kayak umpak, kemudian di situ ada sebagai penopang tiang kayu, mungkin ya tiang kayu, tapi kita duga tiang kayu
dan ada struktur atapnya. Jadi bayangkan bahwa ini adalah suatu bangunan terbuka atau semacam batur yang ada tangga naik ke dalam, tangga naik ke atas, kemudian juga ada pipi tangga di sisi kiri kanannya. Kemudian ketika naik, kemudian ada struktur kayu untuk menopang atap. Sahabat Jaga Budaya, setelah data yang diperoleh dari ekskavasi ini, lalu bagaimana pertimbangan langkah pelestarian selanjutnya? Mungkin rencana ke depan setelah pelaksanaan ekskavasi penyelamatan situs Watu Genuk tahap 2 ini, jadi bayangan kami mungkin ada suatu penelitian lanjutan. Jadi mungkin diawali dengan pembersihan lahan, kemudian kita lanjutkan dengan penggalian penggalian penyelamatan, misalnya tahap 3 untuk menampilkan denah keseluruhan. Di dalamnya ada termasuk juga kita lakukan pengupasan tanah untuk melihat keseluruhan dari situs Watu Genuk ini. Kita juga harus melakukan pengecekan untuk atau penelitian talutnya, pagarnya, kemudian apakah ada lantai halamannya, kemudian mungkin di dalam talut atau pagar itu ada suatu tangga atau trap naik untuk ke halaman situs Watu Genuk ini. Kemudian dapat kita lakukan kajian prapemugaran. Jadi di situ kita melakukan pencocokan batu atau anastilosis. Ini batu bagian mana, kemudian kita rekonstruksi kepada bangunan yang masih in situ. Kemudian melakukan rekonstruksi mungkin di atas kertas ataupun komputer, itu digambar di komputer bahwa ini bisa atau layak misalnya untuk dipugar. Setelah itu jika dari hasil pengupasan dilakukan kajian prapemugaran dan studi kelayakan, dan jika dinyatakan layak maka dapat kita lakukan pemugaran. Sahabat Jaga Budaya, kapan candi ini dibangun belumlah ditemukan bukti absolutnya. Namun berdasarkan tipe morfologi profilnya, diduga candi ini berlanggam Jawa Tengahan dari masa abad ke-9. Proses pelestarian suatu cagar budaya tidaklah mudah dan secepat membalikkan tangan. Diperlukan penelitian, pertimbangan dari proses pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya.